Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya dalam Jelajah Sejarah. Masih di Kabupaten Rembang. Kali ini saya akan mengajak teman-teman mengunjungi Museum R.A. Kartini, salah satu pahlawan nasional dan juga pelopor emansipasi wanita. Terletak di pusat kota Rembang, tidak jauh dari alun-alun Rembang, dan berada satu kompleks dengan kantor dinas kebudayaan dan pariwisata. Ada potret Kartini ada di depan pintu masuk. Kita memasuki ruangan pertama, cukup luas, ada diorama. Kemudian ini adalah silsilah dari Raden Mas Susalit Joyo Adiningrat, putra satu-satunya Kartini dengan Bupati Rembang. Dia juga punya satu putra. Oke, kita memasuki kamar Kartini yang biasa ditempati semasa hidupnya di Rembang. Ini ranjang tempat tidur terbuat dari kayu, masih sangat baik kondisinya. Kemudian ini ada baju asli yang pernah dipakai oleh Kartini semasa hidupnya. Dan di atasnya ada potret Kartini bersama saudaranya menjadi pengajar, yang merupakan cita-cita Kartini untuk mengentaskan pendidikan bagi kaum wanita. Dan ini ada surat-surat Kartini semasa di Rembang kepada Nyonya Abendanon. Suami Nyonya Abendanon sendiri merupakan Menteri Kebudayaan, Agama, dan Industri di Hindia Belanda. Dan ini ada meja rias dan juga cermin. Meja riasnya terbuat dari kayu dan dilapisi marmer. Sebelahnya ada tempat merawat bayi, ya, merawat Raden Mas Susalit tadi. Dan ini ada kain, ada batik, kemudian taplak, dan juga berbagai benda peninggalan lain. Ada bordean, dan kemudian ini ada tempat menyimpan surat. Ada juga kotak hasil jahitan Kartini. Kemudian ini adalah silsilah dari Raden Ayu Kartini. Terlihat di paling atas, Kartini merupakan keturunan dari Prabu Brawijaya yang merupakan Raja Majapahit. Nah, di atas Kartini terdapat kakaknya, yaitu Panji Sosro Kartono, lulusan Universitas Leiden, Belanda. Kita memasuki ruang koleksi buku, ruang yang cukup penting bagi saya ini. Ada sebuah kitab ya, tafsir, namanya Faidur Rahman, karya Kiai Soleh Darat, seorang ulama besar dari Semarang. Kitab ini merupakan hadiah dari Kiai Soleh kepada Kartini pada saat melangsungkan pernikahan. Kemudian ini ada tulisan tangan dari asli dari era Kartini berbahasa Belanda, sudah agak pudar, tapi untuk kertasnya sendiri masih cukup terawat. Dan ini mungkin yang tidak asing ya bagi teman-teman, sebuah buku yang berisi surat-surat R.A. Kartini kepada para sahabatnya di negeri Belanda. Cukup luar biasa bisa menulis surat sebanyak ini, dan kemudian diterjemahkan oleh Armin Pane dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang.
Dan ini ada beberapa tulisan Kartini ya, baik saat masih di Jepara maupun ketika sudah ada di Rembang. Sebagaimana diketahui, Kartini kelahiran Mayong Jepara yang kemudian menikah dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Djoyo Adiningrat, yang menikah saat berusia 24 tahun, dan kemudian setelah menikah diboyong ke Rembang, namun tidak lama tinggal di Rembang atau mengalami kehidupan di Rembang karena beliau wafat di usia yang masih cukup muda, kira-kira terpaut 4 hari setelah melahirkan putra pertamanya, yaitu Raden Singgih Susalit. Ada cukup banyak ya tulisan Kartini. Kemudian di ruang tengah ada diorama baik ketika Kartini masih hidup di Jepara maupun setelah dia tinggal di Rembang bersama suaminya. Dan ini adalah foto dari yang sempat saya singgung tadi, Raden Susalit, putra Kartini satu-satunya. Tidak banyak diketahui memang tentang kisah hidupnya. Yang pasti ia kemudian menjadi seorang tentara, dan pada zaman pendudukan Jepang, Susalit bergabung dengan kelompok peta atau pembela tanah air. Itu di bawah terlihat dalam foto Susalit bersama Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kemudian ini foto ketika Kartini baru saja melangsungkan pernikahan dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Djoyo Adiningrat, bertanggal 17 Desember 1903, berarti kurang lebih sebulan setelah pernikahan. Foto dan surat dikirim kepada Nyonya Abendanon setelah Kartini mulai tinggal di Rembang. Kemudian ini benda-benda peninggalan suaminya, ada mesin ketik ya. Suaminya sebagai seorang bupati tentu meninggalkan benda-benda yang berkaitan dengan pemerintahan ya. Tadi ada mesin ketik, kemudian stempel, dan juga tempat surat yang berkaitan dengan aktivitasnya sebagai kepala pemerintahan. Kemudian di sisi timur museum juga dipajang kain batik lasem. Mungkin kain batik ini dibuat ketika Kartini sudah di Rembang. Sebagaimana diketahui bahwasanya sejak lama Lasem memang dikenal menjadi sentra pembuatan batik. Terlihat ada motif batik 3 negeri. Kemudian di sebelahnya ini ada motif naga yang menjadi ciri khas batik Lasem. Ini foto dari Ibu Teri Kartini, dan ini adalah ayahanda Kartini, yaitu Raden Sosroningrat yang merupakan Bupati Jepara. Dan inilah Ibu Kartini, yaitu Ngasirah, yang merupakan istri pertama Bupati, namun bukan menjadi istri utama. Oke, kita agak ke belakang. Ini ada ruang keluarga yang biasa digunakan untuk berkumpul. Ini ada meja kayu yang dikelilingi 6 kursi penuh dengan ukiran ya. Cukup bagus ini ukirannya. Dan ini prasasti yang berisi keputusan penetapan R.A. Kartini sebagai pahlawan nasional, ditandatangani oleh
Presiden Soekarno. Ini juga ada surat Kartini ketika sudah tinggal di Rembang, potret Kartini bersama saudaranya. Dan ini ada Kartini bersama dua saudaranya, yaitu Kardinah dan juga Rukmini. Mereka bertiga menjadi 3 serangkai yang cukup terkenal, sangat peduli pada pendidikan kaum pribumi, khususnya kaum wanita. Dan ini yang juga cukup unik, undangan pernikahan era Kartini dengan Raden Adipati Djoyo Adiningrat. Ya, seperti inilah undangannya. Ternyata ini berbahasa Belanda, tulisannya agak samar-samar memang, namun masih cukup terawat dan juga utuh. Mereka menikah tahun 1903. Ya, Museum Kartini didirikan tahun 1967 atas prakarsa Bupati Rembang Adenan Widodo. Nah, pada awalnya museum hanya sebatas kamar Kartini selama menjadi istri bupati yang tadi sempat kita masuki, sehingga waktu itu namanya Museum Kamar Pengabdian Kartini. Dan kemudian tahun 2011 mengalami revitalisasi, dan oleh Bupati Rembang saat itu, yaitu Muhammad Salim, rumah dinas bupati diserahkan sepenuhnya untuk dimanfaatkan sebagai museum secara keseluruhan sampai sekarang. Nah, perlu saya tambahi, mungkin ada sedikit perbedaan antara penyebutan RA ya. Ada Raden Ajeng dan juga Raden Ayu. Untuk Raden Ajeng sendiri disematkan ketika Kartini masih tinggal di Jepara dan belum menikah. Kemudian saat sudah diperistri oleh Raden Djoyo Adiningrat dan pindah ke Rembang, maka namanya menjadi Raden Ayu Kartini. Seperti itu ya. Ini kondisi di depan museum, kayu-kayunya masih utuh ya. Dan ini adalah tepat di depan museum adalah pendopo Kabupaten Rembang yang biasa digunakan untuk acara pertemuan bupati maupun para pejabat lainnya. Oke, demikian jelajah sejarah kita kali ini di Museum Kartini Rembang. Sampai jumpa di jelajah sejarah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.